Halo, gimana kabarnya nih? Baik-baik. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kita perkenalan diri dulu kali ya, karena pepatah bilang, tak kenal ya maka kenalan. Oke, kita kenalan dulu ya. Mulai dari aku deh. Perkenalkan, nama aku Dita Kusumaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 174. Boleh kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, kenalin aku Gabriela Allegra Vijayati dengan 3 digit NIM terakhir 165. Kenalin, aku Fauzan Badul Zaman dengan 3 digit NIM terakhir 176. Nah, di sini kita tuh mau ngapain sih? Oke, di sini kita akan berbincang-bincang terkait pengalaman atau peristiwa yang paling berkesan atau memang nggak bisa kita lupain sampai saat ini. Mungkin kita mulai aja ya dari Gaby deh. Ada nggak sih Gap pengalaman atau peristiwa yang berkesan sampai saat ini? Ada. Jadi waktu SMP aku pernah dapat nilai besar gitu waktu ujian. Terus aku cerita ke orang tua aku kan kalau aku dapat nilai paling gede waktu itu. Terus mereka bangga gitu sama aku. Terus nggak aku sangka besoknya ada iPhone 8 Plus gitu di kamar aku. Dan waktu itu tuh emang HP itu tuh kayak paling hits banget gitu deh. Dan yang paling bikin aku bahagia banget tuh HP itu tuh HP pertama kali yang aku punya dan emang aku pakai buat pribadi gitu. Wah, keren banget tuh pasti. Pasti kamu waktu itu seneng banget ya? Iya, aku happy banget waktu itu. Apalagi waktu itu lagi hits gitu kan HP-nya. Siapa yang gak seneng? Iya juga ya. Nah, kalau Fauzan gimana nih? Ada nggak sih pengalaman yang berkesan sampai saat ini? Ada. Waktu SMA aku kan pernah ikut organisasi ROHIS. Nah, kebetulan waktu aku menjabati organisasi tersebut, ada suatu event kejuaraan, di mana perlombaan tersebut dikhususkan bagi organisasi ROHIS tiap SMA-nya. Nah, aku senangnya tuh karena aku berkesempatan untuk berpartisipasi dalam lomba tersebut untuk mewakili sekolah aku. Nah, di sini tuh aku mewakili dalam lomba lintas alam. Nah, walaupun di perlombaan ini aku kurang mendapatkan hasil yang terbaik, tapi aku merasa senang dan bangga. Kenapa? Karena aku bisa mendapatkan pengalaman yang berharga di event tersebut. Kayak gitu. Wah, pada keren-keren nih pengalamannya. Nah, ini kan pengalaman paling menyenangkan ya dalam hidup kalian. Ada nggak sih pengalaman yang emang pernah buat kalian sedih atau kecewa sampai waktu itu tuh kalian ngerasa down banget saat ngalamin kejadian itu? Kalau dari pengalaman sedih sih, aku waktu itu sedih ketika mendengar ayah aku mendapatkan surat perpindahan tempat dinas. Nah, ketika ayah aku telah menyelesaikan sekolahnya, ayahku tuh mendapatkan perpindahan dinas, dan perpindahan dinasnya itu ke bagian pulau paling timur di Indonesia, itu di Papua. Nah, di situ aku sedih sih dan sempat rasa down juga. Karena kenapa? Karena aku harus berpisah sama ayahku yang selama ini terus misalkan tinggal bareng, dan sekarang harus berpisah dalam jangka waktu yang cukup lama kayak gitu. Aku juga pernah ngalamin peristiwa sedih yang sampai bikin aku tuh waktu itu nggak mau keluar rumah selama seminggu. Jadi waktu itu aku tuh pernah dibully gitu sama anak kelas. Setiap aku ke kantin mau nyari makan, mereka ngatain aku sok cari perhatian gitu ke guru. Padahal kan waktu itu emang aku nanya ke guru tuh karena aku belum ngerti sama materi yang dijelasin itu kan. Nah, di situ aku sakit hati banget sampai nggak mau sekolah gitu dan ngurung diri di rumah. Ya juga sih, aku bisa ngerasain yang kalian rasain juga saat itu. Kalau kamu sendiri, Dit, ada nggak sih pengalaman atau peristiwa yang berkesan gitu sampai saat ini? Nah, ya Dit, kalau kamu sendiri gimana nih? Coba ceritain dong. Kalau aku ya, pengalaman yang paling berkesan itu waktu aku SMA dulu. Jadi aku pernah ikut camping, kalau sekarang tuh istilahnya perdusami. Jadi camping itu dilaksanain 3 hari, dan itu tuh dilaksanain di Gunung Puntang, daerah Soreang, Jawa Barat.
Jadi ketika itu aku seneng banget karena aku bisa hiking bareng, terus bisa belajar tentang alam, kayak diriin tenda, main outbound, pokoknya ramai banget dah. Nah, terus itu tuh suatu pengalaman pertama aku untuk mendaki gunung. Nah, tapi ada cerita sedihnya nih. Jadi waktu itu malam tiba-tiba hujan gede, terus kita kejebak di tenda itu dan daerah sekitar tenda itu kebanjiran dan kita tuh nggak bisa tidur di tenda itu. Jadi kita dievakuasi ke atas gunung buat bivak sementara, tapi karena hujannya itu deras, terus anginnya juga lumayan besar, sampai-sampai bivaknya itu nggak bisa didiriin, gagal. Nah, akhirnya kita turun tuh ke bawah, ke pintu utama. Kita di situ ngungsi di sebuah masjid yang nggak terlalu besar ya. Di situ kita kumpul bareng, terus saling menguatkan. Pokoknya bener-bener deh, kita tuh saat itu penuh dengan tantangan banget menghadapi hal itu. Oh iya, kalian tahu nggak sih kenapa pengalaman paling baik atau buruk tadi itu bisa kita ingat sampai sekarang dan nggak bisa kita lupain? Iya ya, kok bisa sih kita ingat terus kejadian itu? Padahal kan kita mau lupain gitu, dan gak mau ingat lagi kejadian yang bikin kita down. Ya juga kan, aku baru sadar kenapa ya hal itu bisa terjadi. Aku tahu tuh. Jadi, peristiwa atau pengalaman kalian yang berkesan sampai saat ini tuh masuk ke dalam ingatan jangka panjang kita. Nah, jadi peristiwa itu bakalan kita ingat sampai saat ini karena itu masuk ke autobiographical memory yang mana itu tuh mencakup kejadian khusus yang terjadi pada diri kita. Terus, kalian saat itu ngerasain emosi yang khas dalam kejadian tersebut. Dari yang kalian ceritain tadi, kalian ngerasa emosi yang sedih dan senang sehingga mood kalian juga ikut terbawa saat itu. Iya juga ya, setelah kejadian itu, beberapa tahun kemudian aku pernah ngeliat pengalaman yang hampir mirip gitu sama kejadian yang pernah aku alamin. Jadi aku keinget gitu sampai sekarang, soalnya aku juga ngerasain apa yang dia rasain waktu itu. Berarti mood emosi itu ngaruh ya sama memori kita. Ya, bener Dit. Jadi ketika memang ada suatu peristiwa atau item yang kita ulang-ulang itu berpengaruh banget sama ingatan jangka panjang kita. Terus emosi dan mood juga berpengaruh dalam ingatan jangka panjang ini. Oh, berarti kalau kita mengalami suatu peristiwa yang menyedihkan hingga terbawa mood atau emosi sedih pada saat itu, akan terus nempel ya di ingatan kita. Nah, mungkin sebaliknya nggak sih, kalau misalnya peristiwa senang hingga memunculkan emosi atau mood yang senang juga akan terus diingat sampai saat ini. Iya juga ya, dari pengalaman peristiwa yang kita ceritain tadi, ternyata ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya ada peristiwa serupa yang telah terjadi kembali, kita bisa lebih mudah dalam mengatasi masalah tersebut, karena sebelumnya kita udah punya pengalaman kan dalam memecahkan masalah itu. Iya, bener banget tuh. Jadi kalian tahu kan sekarang apa yang mempengaruhi long term memory ini atau ingatan jangka panjang mengenai pengalaman yang berkesan. Ya, jadi tahu banget sekarang apa yang mempengaruhi long term memory ini. Oke, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita terkait pengalaman yang berkesan dan mempengaruhi ingatan jangka panjang ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Dadah. Dadah.